Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum bagi orang yang memang tidak tahu agama Islam seperti orang primitif? Apakah dia masuk neraka? Tentu, ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Caranya, ada sebuah hadis tentang surga dan neraka di bahasan akhir-akhir bab tentang neraka. Penjelasannya adalah, Allah akan mendatangkan orang-orang seperti ini dan diuji oleh Allah pada hari kiamat untuk disuruh loncat ke neraka. Nanti siapapun yang patuh dengan Allah dilempar ke dalam api neraka. Kata Nabi Muhammad SAW, demi Allah dia tidak akan merasakan panasnya neraka. Karena cuma ujian patuh, tidak kalau pada saat itu orang sudah tahu ini Tuhan Allah. Misalnya, kemudian disuruh perintah dia tidak mau menjalankan. Berarti sudah jelas, walaupun di dunia dia akan kufur. Orang yang patuh untuk meloncatkan dirinya ke neraka, maka dia tidak akan dibakar oleh api neraka tersebut. Kata Nabi SAW, dan dia berarti masuk ke dalam surga. Berarti dia masih fitrahnya. Tapi orang-orang yang membangkang pada saat itu, berarti kalaupun di dunia dia dikembalikan, tetap dia akan membangkang. Maka ini akan masuk ke neraka. Yang diterima adalah agama Nabi Muhammad, tapi tidak semuanya ternyata akan dihukum oleh Allah. Ada orang yang mempunyai agama lain pada zaman ini punya keyakinan lain. Pada zaman ini, tapi tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala biarpun tidak mengikuti agama Islam. Siapakah mereka yang tidak sampai kepada pesan dakwah Islam? Jika kita pergi ke daratan, mungkin di pojok Amerika atau di Eropa, jika ada satu kaum yang memang tidak pernah mendengar Islam, kemudian dia tidak masuk Islam karena tidak sampai kepadanya dakwah Islam, atau kita masuk hutan Kalimantan, ada satu kampung yang tidak bisa berkomunikasi dengan siapapun, hidupnya juga akan tidak karu-karuan, bunuh-bunuhan, bahkan yang lainnya dan seterusnya. Gonta-ganti pasangan adalah seperti binatang, bahkan Allah tidak akan menghukum mereka. Sungguh kami tidak akan menghukum mereka sampai datang kepada mereka utusan atau pesan-pesan utusan melalui utusannya para utusan, pesan ulama. Ini harus kita pahamkan, karena itu nanti mukadimah untuk kita bicara tentang masa fatrah ayah, ibunda Nabi SAW dan seterusnya. Jadi tidak ada agama yang diterima kecuali agama Islam. Tapi di sana ada orang yang belum memeluk agama Islam, tapi tidak dihukum oleh Allah, yaitu mereka yang pada dasarnya tidak pernah mengenal Islam. Karena jauh atau tidak pernah kenal Islam, karena di dalam dirinya ada penghalang, contoh buta dan tuli. Kalau orang buta tidak akan paham isyarat, tuli tidak akan paham isyarat. Biarpun dia tidak masuk Islam, dia akan di surga. Tidak akan dosa-dosa orang seperti itu. Ada lagi, kalau kita kembangkan lagi anak kecil, dia tidak akan bisa paham syariat. Maka kalau ada anak kecil mati, biarpun dia anaknya orang kafir, dia akan di surga. Orang gila, dari kecil gila, tidak akan paham dengan syariat. Maka kalaupun dia meninggal dari kecil, lahir gila sampai besar gila, mati gila, maka dia tidak akan dihukum oleh Allah. Ingat, ada 3 hidayah. Yang pertama hidayah apa? Akal. Kalau ada orang yang tidak berakal, maka dia dapat hidayah Al-Quran dan Sunnah, dia tidak bisa mikir. Kalau begitu dia dosa atau tidak? Tentu tidak. Orang yang sebaliknya punya akal, tapi tidak ada hidayah irsyad wal bayan. Tentu tidak. Ada orang yang sebaliknya, punya akal tapi tidak ada hidayah irsyad wal bayan. Salah atau tidak? Tidak juga. Mas seperti orang akal tadi, apa dalilnya? Kami tidak mungkin tidak akan mengazab atau menghukum satu kaum kecuali setelah diturunkan bagi dia seorang rasul. Contohnya, kalau Anda kelas 6, ujiannya adalah soal kelas 6. Tapi kalau Anda kelas 6 SD, ujiannya 1 SMA, yang salah muridnya atau gurunya. Salah adalah gurunya karena belum diajarkan. Tapi kalau sudah diajarkan, Anda tidak bisa menjawab, berarti Anda yang malas. Kalau tidak diajari, Anda bisa menjawab, berarti Anda normal. Maka, di dalam Islam juga ada yang namanya masa fatrah, masa di mana terjadi kekosongan risalah, bahwasanya risalah yang kemarin sudah tidak ada lagi risalah yang baru belum datang. Disitulah namanya orang-orang yang default fitrah. Kenapa fitrah? Dia mati dalam keadaan fitrah selama dia tidak melakukan perkara-perkara yang bersifat jahat dalam kesepakatan umum. Contoh, ada orang pedalaman, dia hidupnya dengan cara dia. Karena dia tidak tahu Islam, dia tidak paham, belum datang Islam kepada dia, tidak pernah didakwai, dia makan dengan cara sendiri, beristri dengan cara dia, semua dengan cara dia. Meninggal, dia tidak diazab dan masuk surga.
Karena kenapa? Karena tidak dapat pengingat, tidak dapat rasul. Kenapa Rasul waktu dibacakan ayat bahwasanya beliau akan bertanggung jawab atas seluruh manusia? Beliau menangis dan stres karena beliau memikirkan, kalau ada satu manusia yang tidak mendengar dakwanya, saya akan disalahkan. Berarti kita juga sama. Kalau ada suku pedalaman tidak mendengar syiar Islam atau tidak bisa tahu tentang Islam karena kita tidak berdakwah kepadanya, maka itu dosanya siapa? Itu adalah dosa kita yang tidak mengajari, kita yang tidak memberi hidayah. Jadi kalau ada orang yang tidak berakal, dia masuk surga. Ada orang berakal tapi tidak mendapat pesan, tidak mendapat hidayah irsyad wal bayan, mereka juga masuk surga. Mereka tidak diazab. Pertanyaannya, apakah ada zaman sekarang yang begitu? Mungkin ada, tapi sulit. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.